Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pak Karim bersama murid-murid yang luar biasa ya. Dengan tagline sekolah kita, sekolah para juara dan sayang teman ya. Berkarakter berbasis sholat. Pertama-tama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, rasanya si Pak Karim tambah kangen ya dengan anak-anak semua. Semakin lama kita nggak bisa bertemu, bertatap muka langsung di sekolah yang kita cintai. Tapi beberapa hari yang lalu ada kabar baik dari Pak Menteri kita. Ya, insya Allah mulai bulan Januari 2021 ya, tepatnya di awal semester 2, insya Allah kita berdoa semoga kita sudah bisa berkumpul di sekolah. Bisa bermain lagi, bisa kumpul-kumpul lagi, bisa berdiskusi, bertukar makanan ya, dan banyak kegiatan yang lain. Nah, mudah-mudahan juga ini menjadi ya sesi online terakhir dalam materi sirah ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan banyak sekali kisah-kisah ya terkait dengan pelajaran sirah. Hari ini Pak Karim ingin menceritakan tentang kisah 11 golongan manusia yang dilihat oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, siapa yang pernah dengar kisah Isra dan Mi'raj? Pasti seru ya, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian terus naik ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan ya kendaraan yang bernama burak gitu ya. Nah, kendaraan burak ini ya tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat cepat ya dalam satu malam. Dalam perjalanan yang singkat itu, atas kekuasaan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada 11 golongan manusia, 11 macam kejadian. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang penasaran kan? Ya, yang pertama dalam kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia melihat seorang mujtahid atau orang yang dermawan. Ya, nah akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ya, dilihatnya ada sekelompok orang, beberapa orang ya. Dia itu seperti menanam tanaman, bercocok tanam. Kemudian dengan cepatnya tanaman itu langsung panen. Ya, misalnya ya apa sih yang ditanam oleh petani, misalnya kalau di daerah itu beras yang kita makan itu ditanam padi gitu ya, atau gandum, atau jagung, atau sayuran, atau buah-buahan. Baru ditanam itu langsung panen gitu. Dan setelah dipetik panen, tumbuh lagi buahnya. Diambil lagi buahnya, tumbuh lagi. Ya, dan gak selesai-selesai. Betapa anehnya ya Nabi Muhammad SAW akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya. Ini perjalanan ini ya, kejadian ini dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, terus ya dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu balasan orang yang suka beramal kebajikan, beramal soleh, ya berinfak, yang dermawan. Jadi setiap dia melakukan satu kebaikan, satu dia berinfak, satu kedermawanan, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Ya. Dan harta yang pernah mereka sumbangkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh malaikat Jibril.
Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, di sekolah kita setiap hari ada infak. Hari Jumat ada infak Jumat. Kemudian ada IM Care, Insan Mandiri Care. Itu gunanya untuk membantu yang kebanjiran, kemudian yang sakit, yang meninggal. Sekarang ada lagi wakaf Jumat. Nah, wakaf ini lebih seru lagi, ya. Nanti buat pembangunan musola, masjid, ya. Insan Mandiri juga sedang membuka banyak pesantren di berbagai daerah. Jadi kita bisa menyumbang setiap hari dengan berapapun kemampuan kita. Berarti, ya, kita sudah tahu di sini, ketika orang yang berinfak satu, maka Allah balas 700 kali kebaikan, luar biasa. Dan Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini menambah motivasi dan semangat kita untuk terus berbagi, ya anak-anak. Terus itu golongan yang pertama, ya. Golongan yang kedua yang Nabi Muhammad SAW lihat, orang yang tiba-tiba Nabi Muhammad melewati sebuah makam dan wanginya harum luar biasa, wangi semerbak, seperti bunga, seperti minyak harum, minyak wangi, dan lebih harum dari itu lagi, ya. Ditanya lagi oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, tentu saja yang menemaninya, tanda-tanda apa ini wahai Jibril? Ya, kata Jibril, dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah aroma makam Masyitoh, ya, Masyitoh dan putra-putranya. Ya, kata malaikat Jibril, siapa sih Masyitoh? Semakin penasaran kan? Ternyata Masyitoh ini bekerja di istana Fir'aun. Fir'aun kan terkenal raja, ya, presiden, pemimpin negara yang kaya, punya kerajaan, punya tentara, punya harta yang banyak. Tetapi Fir'aun ini memiliki satu sifat, yaitu sombong. Kemudian bahkan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillah. Ya, atas kesombongannya dia mengaku sebagai seorang yang sangat berkuasa di dunia ini, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, pada saat Masyitoh ini menyisir rambut, ya, anak-anaknya Fir'aun, putra-putranya, kemudian, ya, tiba-tiba sisir yang sedang dipakai Masyitoh itu terjatuh, dan Masyitoh mengucapkan astagfirullah ya Allah. Akhirnya anaknya Fir'aun ini, ya, bertanya kepada Masyitoh, ya, apakah ada Allah, apakah ada, ya, Tuhan, ya, selain ayahku? Itu pertanyaan putrinya Fir'aun. Kata Masyitoh, ada, ya, Tuhanku dan Tuhan ayah kamu, Tuhannya Fir'aun adalah Allah. Bolehkah aku kasih tahu, aku ceritakan kisah ini kepada ayahku? Kata putri Fir'aun. Kata Masyitoh, boleh. Setelah dikasih tahu, betapa marahnya Fir'aun, dan dia ingin meminta agar Masyitoh, ya, mengakui dia sebagai Tuhan. Jika tidak, maka Masyitoh akan dibunuh beserta suami dan anaknya. Ya, karena Masyitoh memiliki iman yang kuat, dia percaya sama Allah, dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, ya. Dia siap, ya, apapun hukumannya. Dan benar, kekejaman Fir'aun, dia menyalakan api yang besar, kemudian dengan penggorengan kuali yang besar, dengan minyak-minyak dari timah, kemudian dimasukkanlah keluarganya Masyitoh, ya. Dan qadarullah, pada saat Masyitoh ingin masuk ke dalam kuali dan dia ingat kepada bayinya yang masih kecil, anaknya masih kecil, ya, malah bayinya itu bisa berbicara, wahai ibunda, ya, masuklah ke dalam kuali itu untuk mempertahankan keimanan, karena Allah bersama kita. Nah, Masyitoh terbunuh, meninggal, wafat, mati bersama suami dan anaknya.
berdasarkan ya kekejaman Fir'aun, tetapi Allah memberikan balasan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kuburannya saja sudah wangi. Bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan kita, ya? Jadi kita bisa belajar tentang keimanan dari Masitoh ini. Dan yang ketiga kelompok yang diperlihatkan kepada Nabi adalah ada orang, ya. Kemudian beberapa orang itu memecahkan kepalanya sendiri, ya, ke tembok gitu ya, dengan memar, kemudian hancur, kemudian kembali sembuh lagi, dipecahin lagi, dikejedotin lagi ke tembok. Dan Nabi berpikir, Nabi SAW, ini benar-benar aneh, ya. Dan bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada apa gerangan orang-orang memecahkan kepalanya ke tembok, setelah sembuh dipecahkan lagi, kan sakit? Ya, kata Jibril, itu adalah balasan bagi orang-orang yang saat di dunia dulu dia tidak mau melakukan sholat, ya. Dia nggak mau menundukkan kepalanya ke sajadah. Dia terasa berat untuk diajar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Alhamdulillah di sekolah kita tagline-nya sekolah berbasis sholat. Jadi mau jadi apapun kita, profesi apapun yang akan kita kerjakan nanti, mau bekerja sebagai apa, mau jadi polisi, presiden, menteri, pilot, mau jadi pengusaha yang sukses, mau jadi guru, mau jadi apapun, sholat wajib dan tidak bisa ditinggalkan, ya. Karena sekolah kita tagline-nya sekolah berbasis sholat. Sholatnya menjadi program keunggulan di sekolah ini. Jadi penting sekali. Yang ketiga, kita menjalankan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Nah, jadi gak perlu lagi disuruh sama ayah bunda, diingatkan lagi, gak perlu lagi. Kita sudah tahu, karena sholat itu penting, ya. Bagaimana kita bisa ngobrol dengan Allah, kemudian kita menjaga kebersihan sebelum sholat berwudu. Ya, sholat itu karakter kasih sayang, kita menghadap ke kanan dan ke kiri, mengucapkan salam sebagai penutup, mendoakan semua saudara kita. Kan sekolah kita sekolah sayang teman, gitu ya. Dan yang keempat dari 11 golongan, ya Pak Karim ceritakan 4 saja dulu ya. Yang keempat itu Nabi mendapati beberapa orang yang tubuhnya bagian depan maupun bagian belakang sama-sama tambahan. Ya, mereka sedang digembalakan laksana sekawanan unta dan domba. Mereka memakan buah, ya, dari buah zakum dan batu dari neraka jahanam. Kenapa ya? Kok mereka itu makannya batu gitu ya? Orang-orang tersebut dijawab oleh Jibril, ya. Mereka adalah orang-orang yang tadi tidak mau menunaikan zakat, ya, tidak mau berinfak hartanya, ya. Mereka berbuat zalim kepada dirinya. Jadi kalau sekali lagi ya, kita tadi sudah berinfak, sudah berwakaf, setiap hari mengisi celengan IM-Care, ini sangat membantu sekali. Dan murid-murid penuh semangat, ya. Ada yang ditransfer, ada yang diantar, ada yang disimpan dulu nanti bisa diambil, gitu ya. Nah, ini adalah proses pembelajaran yang kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang tidak, ya, merugi nanti di akhirat, sehingga kita memiliki tabungan-tabungan kebaikan. Ya, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Ingat tadi dari 11 hal, dari 11 kelompok, 11 golongan, Pak Karim sampaikan 4 dulu ya. Orang yang menanam terus panen, nggak berhenti-berhenti karena rajin berinfak, kemudian melewati kuburan makam yang harum, Masitoh yang mempertahankan keimanannya, dia nggak pernah takut dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, ya tadi kita sudah ceritakan orang yang menghancurkan kepalanya karena dia nggak sholat, dia menyesal. Dan yang keempat, orang yang memakan makanan dari batu-batu karena tidak mau berinfak. Mudah-mudahan dengan kisah ini menambah keimanan kita dan tambah semangat untuk sholat dan berbagi pada yang lainnya. Terima kasih dari Pak Karim.
Salam sayang buat seluruh anak-anak hebat ya, tetap semangat belajar, semangat membantu orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.